Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana materinya kali ini adalah tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun peta konsepnya dari aku selalu dekat dengan Allah adalah: yang pertama, memahami makna Asmaul Husna. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna dari sifat Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Adil. Yang ketiga, menerapkan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang memahami makna Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Qaha, surah ke-20 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa, lahul asma'ul husna. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Adapun dalil Asmaul Husna terdapat dalam surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 180, yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Karim. Al-Karim secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rejeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Adapun dalil Al-Karim terdapat dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Selanjutnya yang kedua adalah tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min artinya Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia.
Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut dan cemas. Firman Allah dalam surat Al-An'am surah ke-6 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Yang ketiga, al-adlu. Al-adlu artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am surah ke-6 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu menerapkan perilaku dan sikap mulia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna, sebagai orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut. Selalu menyisakan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan, dan menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman, wujud dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'min adalah seperti berikut. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Menyingkirkan duri, paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Yang ketiga, berlaku adil, perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adlu misalnya seperti berikut. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun ia saudara atau teman kita. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Anak-anakku sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.